Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman-teman semua pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar bersama materi pendidikan Pancasila kelas 10 semester genap, bab 1, semangat kebinekaan sebagai modal pembangunan nasional. A. Asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada Pita Burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Semboyan negara ini diambil dari bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam dan terdiri atas kata Bhina dan Ika. Yang digabung kata tunggal berarti satu, kata Ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan bangsa Indonesia ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi demi kepentingan bersama, atau hak milik perorangan bermiliki fungsi sosial. Sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan 5 sila dari Pancasila sebagai dasarnya. Ada 5 prinsip yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi Pancasila. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Menurut Sri Edi Swasono, sistem ekonomi Pancasila dapat diartikan kerangka ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sistem ini didasarkan pada etika dan moral agama, bukan pada prinsip materialisme. 2. Kemanusiaan. Perekonomian yang bersifat humanistik, adil, dan beradab, serta menolak praktik pemerasan dan penghisapan. 3. Persatuan.
Merujuk pada sosionasionalisme Indonesia dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, dan penolakan terhadap tindakan saling bermusuhan. 4. Kerakyatan. Mendasarkan diri pada demokrasi ekonomi dan kedaulatan ekonomi dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak dan menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi perekonomian nasional. 5. Keadilan sosial secara menyeluruh. Menjunjung tinggi kemakmuran rakyat sebagai prioritas utama, menolak konsep kemakmuran individual, serta menekankan prinsip keadilan dan kemakmuran yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu kerangka perekonomian yang berdasarkan 5 prinsip dalam Pancasila yang mengutamakan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Landasan hukum sistem ekonomi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4. Tujuan sistem ekonomi Pancasila. 1. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. 2. Menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas bisnis. 3. Menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan peluang kerja yang luas. 4. Memberikan insentif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. 5. Menerapkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam proses produksi, konsumsi, dan investasi. Oke teman-teman, cukup sekian belajar kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.